Ternyata roh agamawi itu cara kerjanya adalah membuat kita punya rutinitas tanpa hati. Saya ulang. Cara kerja dari roh agamawi yang pertama adalah membuat seseorang punya rutinitas tanpa hati. Dari mana dasarnya? Kalau saudara perhatikan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Perhatikan teguran Yesus buat bangsa Israel pada zamannya. Nah tentu saudara harus paham bahwa bangsa Israel pada zaman Yesus itu bukan penyembah berhala. Saya ulang. Pada zaman Yesus bangsa Israel itu bukan penyembah berhala. Mereka punya bait suci. Mereka punya ritual. Tapi yang aneh, satu kali Tuhan menegur mereka dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9 bunyinya begini. Bangsa ini, apa saudara? Memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal apa saudara? Hatinya jauh daripadaku. Apa akibatnya kita cuma menyembah dengan mulut tanpa hati? Alkitab bilang percuma. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Salah satu cara kerja roh agamawi yang sangat jahat adalah membuat kita masih terus melakukan rutinitas agamawi. Padahal semua itu kita lakukan sudah karena sebatas kebiasaan tanpa hati. Coba, saudara lihat slide berikut ini. Roh agamawi membuat orang percaya puas memiliki jarak aman dengan Tuhan. Ternyata salah satu cara kerja dari roh agamawi adalah membuat orang percaya puas memiliki jarak aman dengan Tuhan. Maksud jarak aman itu gimana? Dibilang dekat gak mau deket-deket banget. Tapi dibilang jauh juga jangan. Jadi roh agamawi membuat kita memiliki jarak aman. Kita tahu kalau kita makin dekat sama Tuhan, maka banyak hal yang kita perlu lepaskan dan tinggalkan. Tapi kalau kita jauh sama Tuhan, kita takut nggak diberkati Tuhan. Makanya apa yang terjadi, roh agamawi membuat akhirnya menipu kita dengan bilang, udah lakukan aja semua ritualmu, aktivitasmu, mingguanmu. Tapi ingat ya, jaga jarak aman sama Tuhan. Itu sebabnya sementara saya merenungkan poin ini, saya jadi ingat apa yang jadi teguran Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau, apa saudara? Tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya, ini Tuhan sampai jengkel ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi jemaat Laodikia adalah jemaat yang punya kekristenan yang suam. Apa itu suam? Datang tapi nggak ada hati lagi. Maafkan saya. Saudara berani jamin? Setiap hari Minggu kita nyembah Tuhan pakai mulut itu selalu disertai pakai hati? Saya melihat bahwa misi utama dari roh agamawi adalah mensabotase keintiman yang seharusnya dialami oleh setiap orang percaya. Bagaimana saudara bisa intim kalau masih ada jarak? Kita nggak mau terlalu jauh, tapi kita juga nggak siap terlalu dekat. Ini demi menghibur hati nurani. Kalau kita udah nggak ke gereja lama, pasti ada rasa teguran-teguran gitu. Makanya kita bilang, udah store muka aja sama Tuhan. Apa susahnya sih? Tapi kita nggak sadar bahwa ternyata Tuhan bilang gini, kalau mau ikut aku, benar-benar ikut aku. Jangan cuma asal ikut. Pastikan kau benar-benar mengikut aku dengan segenap hatimu. Apa bahaya kejahatan dari roh agamawi? Menurut saya, tanpa keintiman, maka bagaimana mungkin ada buah yang dihasilkan? Tanpa keintiman, bagaimana mungkin ada kehidupan? Masih ingat Yohanes pasal 15 bilang, Tuhan itu mengibaratkan dirinya sebagai batang pohon dan kita adalah seperti ranting. Waktu ranting itu melekat, itu tidak ada jarak. Saya mau katakan kepada jemaat, jangan puas cuma dekat. Yang Tuhan rindu melekat. Saya ulang. Jangan puas kalau saudara udah ngerasa dekat. Karena yang Tuhan rindukan adalah melekat. Lihat ke depan. Saya dekat dengan mimbar ini.
Di titik ini saya bisa bilang juga saya dekat dengan mimbar ini. Di titik sekarang ini saya juga bisa bilang saya dekat dengan mimbar ini. Tapi yang Tuhan ingin dengan kita adalah bukan cuma dekat, tapi melekat. Di saat engkau melekat dengan Tuhan, tidak ada jarak. Begitu engkau melekat dengan Tuhan, semua yang berasal dari Tuhan akan mengalir kepada hidupmu. Dan ketika itu mengalir, maka ada kehidupan dalam dirimu. Itu sebabnya saya berharap bahwa ada sesuatu yang Tuhan sadarkan. Makanya tidak heran, ada banyak orang yang hari Minggu kebaktian, tapi hidupnya nggak ada perubahan. Jangan-jangan itu adalah korban dari roh agamawi. Sebelum saya masuk ke poin kedua, saya ingin cerita sebuah pengalaman saya yang sangat menjengkelkan. Setiap malam ada satu aktivitas yang pasti saya lakukan sebelum saya tidur. Apakah itu? Mengecas HP saya. Karena biasanya setiap malam itu pasti kondisi baterai itu sangat low karena sudah dipergunakan dari pagi. Jadi hari itu, malam itu saya ambil charger saya dan saya mulai pasang dan saya mulai hubungkan dengan aliran listrik lalu saya tidur. Esok hari begitu bangun saya nyalakan HP saya. Dan saya sangat terkejut ketika saya menyalakan HP saya. Ternyata HP saya masih dalam keadaan low bat. Saya bingung, bukankah semalam saya sudah koneksikan? Ternyata saya baru sadar. Itu colokan listriknya masuk, tapi belum ngeklik. Terlihat oleh mata saya sudah terhubung. Tapi ternyata belum ngeklik, atau kalau bahasa rohani melekat. Makanya tidak ada arus yang bisa mengecas HP saya. Saya sangat yakin orang yang sungguh-sungguh melekat hidupnya tidak akan pernah sama lagi.